Halo, jumpa lagi dengan saya, Asafio, di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang nasionalisme di Indonesia. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang politik etis, karena ini memang terus berkelanjutan. Nah, nasionalisme di Indonesia ini kira-kira terjadi karena apa? Secara umum ada dua faktor utama yang mempengaruhi nasionalisme Indonesia. Bisa itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal atau berasal dari dalam. Faktor internal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Misal, satu, penindasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap bangsa Hindia Belanda itu membuat orang-orang yang ada di Hindia, mereka memiliki rasa persamaan nasib. Persamaan nasib, mereka dijajah oleh orang yang sama, penjajah yang sama, membuat mereka itu berpikir bagaimana kalau mereka itu bersatu untuk melawan kolonial Belanda ini. Kemudian faktor yang kedua juga karena sejarah kerajaan masa lalu. Tentu kalian masih ingat bahwa di Indonesia, terkhusus di Jawa itu sudah pernah ada kerajaan-kerajaan besar. Misalnya kerajaan Sriwijaya, kalau di Sriwijaya itu di Sumatera, Mataram Hindu. Kalian bisa cek videonya kalau kalian belum pernah lihat. Kemudian juga kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan-kerajaan ini itu pernah menguasai wilayah tidak hanya Indonesia sekarang, tapi di luar itu, seperti Singapura, pernah sebagian Filipina, pernah Malaysia, itu juga pernah menjadi bagian dari imperium kerajaan yang pusatnya ada di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah munculnya kelompok-kelompok intelektual. Masih ingat tentu, politik etis itu berdampak pada mulai ada orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mendapatkan pendidikan dari Barat. Nah, mereka hanya menyadari bagaimana kondisi bangsa Indonesia. Kalau dulu sebutannya Hindia Belanda, kondisi bangsa Hindia Belanda yang ditindas, dijajah seperti itu. Sebenarnya ada banyak faktor lain. Kalau kalian teman-teman membaca buku-buku selain tiga yang saya sebutkan, bisa karena pengaruh dari bahasa Melayu, kemudian juga karena perkembangan pendidikan kebangsaan, misalnya, ataupun ada diskriminasi ras. Tapi saya fokus ke tiga hal ini. Sementara faktor dari luar atau eksternal itu juga terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905. Tentu kita memahami di konteks masa itu, penjajah itu rata-rata adalah orang kulit putih. Nah, sementara Jepang ini adalah bangsa Asia. Jepang ini sebagai simbol dari bangsa Asia ternyata mampu mengalahkan Rusia yang dianggap representasi dari bangsa kulit putih. Kalau Jepang bisa menang melawan Rusia, berarti bangsa-bangsa Asia yang lain yang dalam kondisi terjajah ini juga bisa menang melawan penjajah di wilayahnya masing-masing. Itu seperti itu. Kemudian faktor yang kedua, karena adanya berbagai pergerakan kebangsaan, nasionalisme yang terjadi di berbagai negara, terutama di negara Asia dan Afrika. Misalnya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Cina di negara Cina, kemudian perlawanan rakyat India, kemudian juga ada perlawanan orang-orang dari Filipina, kemudian perlawanan orang-orang dari Turki, kemudian perlawanan orang-orang dari Mesir. Nah, berbagai negara-negara yang dikuasai oleh negara-negara Barat, mereka menentang, dan penentangan ini kan pasti didengar oleh orang-orang yang terdidik,
melalui media massa saat itu, sehingga mereka berpikir, oh itu loh di bangsa-bangsa lain itu mereka juga memberontak, kita juga harus melakukan perlawanan, jangan cuma diem aja. Itu seperti itu. Belum lagi di yang ketiga, kalangan intelektual ini mereka kan juga mengenalkan paham-paham baru yang itu menggugah atau memunculkan rasa nasionalisme itu sendiri. Nah, paham-paham baru yang masuk karena dibawa atau diajarkan oleh kaum intelektual ini, misalnya kayak adanya istilah paham demokrasi, kemudian paham liberal, kemudian paham nasionalisme, atau mungkin paham sosialis, komunis. Nah, paham-paham barulah seperti itu yang itu mendorong bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial. Fase perkembangan nasionalisme ini sendiri itu terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama adalah fase perintis. Jadi mulai didorong, digalakkan. Nah, fase perintis ini ditandai dengan munculnya Budi Utomo sebagai organisasi sosial di Indonesia saat itu di tahun 1908. Kemudian fase berikutnya adalah fase penegas. Fase penegas ini itu ditandai dengan Sumpah Pemuda di tahun 1928. Kita tahu dengan adanya Sumpah Pemuda, kalau yang awal-awal itu kan istilahnya organisasi belum ada yang berdiri, baru berdiri Budi Utomo, jadi dia merintis. Kemudian pada saat semakin banyak organisasi yang muncul, tidak hanya di Jawa tapi di seluruh wilayah Indonesia, akhirnya memunculkan berbagai kelompok pemuda-pemuda dari berbagai suku. Akhirnya mereka menyatukan visi misi, sehingga akhirnya terbentuklah Sumpah Pemuda. Kemudian yang ketiga adalah fase percobaan. Fase percobaan ini adalah fase di mana bangsa atau orang-orang Indonesia itu bergabung dalam organisasi yang disebut dengan GAPI. GAPI di tahun 1938 dengan fokus utamanya Indonesia itu memiliki parlemen, seperti itu. Walaupun belum berhasil. Dan di fase yang terakhir atau masa pendobrak itu ditandai pada tanggal 17 Agustus 1945, karena fase pendobrak ini sebagai penanda bahwa Indonesia itu merdeka, lepas dari penjajahan kolonial Belanda, bukan hanya Belanda sih, lepas dari penjajahan. Jadi mereka berdiri sendiri sebagai suatu negara. Nah, kita akan bahas bagaimana Budi Utomo ini mempengaruhi nasionalisme di Indonesia. Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan juga para mahasiswa Stovia. Jadi para mahasiswa Stovia, jadi itu idenya berasal dari seorang dokter yang namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo begitu. Nah, ide ini pada saat mereka ngobrol antara Dr. Wahidin dengan Dr. Sutomo, dia tergerak bahwa, nah saya lanjut, jadi dari ngobrol tadi, akhirnya Dr. Sutomo memiliki ide untuk membuat organisasi, yaitu organisasi Budi Utomo, yang artinya tabiat baik atau tabiat luhur, seperti itu. Nah, tujuan dari Budi Utomo itu intinya adalah untuk mengumpulkan dana untuk membiayai para pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu untuk melanjutkan studi. Pemuda cerdas di sini konteksnya adalah di wilayah Jawa dan Madura, karena pada saat itu memang belum mengenal wilayah Indonesia secara luas, jadi ruang lingkupnya itu hanya wilayah Pulau Jawa dan Jawa dan Madura, seperti itu. Dimana Kongres Budi Utomo ini akhirnya melakukan kongres yang pertama pada tanggal 3 hingga 5 Oktober 1908. Isi dari kongresnya adalah Budi Utomo tidak akan melakukan kegiatan politik.
Kemudian yang kedua, kegiatan Budi Utomo itu fokus pada bidang sosial, budaya maupun pendidikan. Dan yang ketiga adalah memilih Raden Tirto Kusumo, jadi dia seorang mantan Bupati Karanganyar, sebagai ketua Budi Utomo. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa mengumpulkan dana untuk membiayai pemuda cerdas, karena memang fokus akhirnya itu adalah meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Jadi harkat dan martabat bangsa di sini bisa didapat dengan meningkatkan atau memperbanyak para pemuda-pemuda yang cerdas seperti itu. Cuma Budi Utomo ini memiliki pada akhirnya Budi Utomo ini mengalami kemunduran, bahkan akhirnya resmi berhenti di tahun 1938. Kita lihat faktor apa yang menyebabkan Budi Utomo itu bubar. Karena yang pertama, lebih mementingkan kaum priayi dibandingkan rakyat jelata. Perlu diketahui bahwa Budi Utomo ini adalah suatu organisasi yang ternyata sebagian besar isinya adalah orang-orang yang bekerja sebagai priayi atau pegawai negeri seperti itu. Yang namanya priayi dan pegawai negeri, pasti mereka berusaha untuk mempertahankan posisinya. Jadi mereka nggak akan ambil pusing terhadap pendidikan bagi rakyat jelata. Ngapain? Kemudian yang kedua, kalangan mahasiswa itu juga banyak yang akhirnya keluar keanggotaan dari Budi Utomo. Kemudian yang ketiga, adanya kesulitan finansial. Jadi adanya kesulitan finansial ini juga membuat organisasi Budi Utomo itu semakin lemah. Kemudian yang keempat, ketua Budi Utomo sendiri, yaitu Raden Tirto Kusumo, sebagai intinya Raden Tirto Kusumo ini dia lebih peduli terhadap kepentingan Belanda dibandingkan kepentingan bangsa atau kepentingan organisasi. Ya, kita harus maklum bahwa Tirto Kusumo ini bisa dibilang dia pro terhadap Belanda seperti itu. Dan berikutnya berkaitan dengan penggunaan bahasa. Kalau ini benar organisasi Indonesia, ternyata di Budi Utomo ini penggunaan bahasa Belanda lebih diutamakan dibandingkan penggunaan bahasa Indonesia sendiri. Dan yang terakhir adalah yaitu tadi, priayi lebih banyak mementingkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan nasional. Ya, priayi itu kan para pegawai Belanda, para pegawai yang bekerja di instansi Belanda. Jadi kalau mereka menentang atau menentang kepentingan Belanda, ya itu mereka sama aja cari perkara, dan mereka mungkin malah dipecat dan sebagainya. Jadi mereka tidak terlalu peduli terhadap kepentingan nasional. Nah, itu saja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa cek komen di bawah supaya saya bisa memberikan masukan. Terima kasih.